Cek. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah, kita sudah melaksanakan doa sebelum memulai pembelajaran. Kira-kira yang di sini yang datang siapa? Ada nggak? Siapa? Alam sama Sinta. Nah, jadi ada dua orang yang tidak hadir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu. Nah, silakan untuk Abang Pala dipimpin ice breakingnya. Masih ingat ya ice breaking yang kita latih? Nah, silakan. Semuanya berdiri ya. Tepuk fokus sama tepuk putih ya. Silakan semuanya berdiri. Abang Pala yang berdiri ya. Semuanya berdiri. Baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tepuk tangan kita semua ya. Terima kasih untuk ketua kelas, yaitu Abang Pala. Nah, di sini kira-kira ada yang tahu kita mau belajar apa? Ada yang tahu nggak? Kita mau belajar apa? Di sini sudah ada kartu arah. Nah, sebelum Bapak mengarahkan ke sini, Bapak kasih pemantiknya dulu. Apakah kalian punya handphone? Punya. Di handphone itu ada namanya sidik jari. Ada sidik jari? Ada sidik wajah? Ada pin. Tahu pin? Nah, di handphone itu ada 3 jenis. Ada sidik jari, sidik wajah, dan sidik nomor ya. Nah, di situ itu adalah teknologi kita sekarang. Itu dinamakannya AI ya, kecerdasan artifisial. Kalau dulu handphone yang lama, tahu handphone yang lama Nokia, belum ada itu namanya Google, YouTube, TikTok, Instagram, dan segala jenis macamnya. Jadi yang kamu pakai sekarang itu namanya kecerdasan artifisial ya. Nah, kayak dia itu berkaitan. Contohnya ya, ini kita akan belajar namanya coding dan KA ya. Di sini ada coding,
dan KA. Nah, coding ini Bapak jelaskan dulu sebelum kita mulai. Coding ini sama dengan perintah. Perintah. Ini berkaitan dengan kartu arah nanti. Nah, kalau KA itu AI. AI. Nah, nanti berkaitan yang dengan Bapak jelaskan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu membuat kalian berpikir komputasional, komputerisasi ya, berpikir. Jadi komputerisasi ini, teknologi ini ada yang menggunakan komputer dan ada yang menggunakan kayak gini, tanpa komputer, tanpa AI. Ini hanya menggunakan coding. Apa coding tadi? Perintah. Nanti teman kamu kasih perintah, teman kamu yang satunya berjalan sesuai perintah kartu arah ya. Paham? Sejauh ini paham? Paham. Nah, jadi kita nanti akan masuk pembelajaran coding dan KA atau berpikir secara komputasional ya. Jadi Bapak buka materinya. Nah, di sini ada pembelajaran berpikir komputasional. Nah, di situ Bapak baca ya. Selamat datang di presentasi mengenai berpikir komputasional fase C di era sekarang. Kita sekarang era digital. Kita ada apa? TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, ada MF, ada Mobile Legends, ada Roblox, ada Minecraft, banyak ya sekarang. Jadi kita sudah harus ke era digital lah. Jangan sampai tertinggal. Nah, di sini ada pendekatannya, ada sistematis, kunci dan esensial. Fokus ya, perhatikan ke depan karena ini berkaitan nanti. Nah, mengapa berpikir komputasional itu penting? Silakan ini sambil dilihat, sambil catat mana yang penting. Nanti Bapak tanyakan. Nah, pertama, lebih cepat memecahkan masalah. Nah, nanti Bapak contohkan AI-nya. Mendorong inovasi dan dasar digital. Itu mengapa harus berpikir komputasional. Nah, komputasional itu komputerisasi ya. Kayak internet gitu. Nah, ini ada 4 pilarnya. Ada dekomposisi, ada algoritma, abstraksi dan pengenalan pola. Nah, di sini ada juga memecah masalah. Nih, ada pola ya. Nah, di situ ada pola. Biasanya di gambar-gambar itu polanya angka 9 semua. Tapi di angka 9 itu ada angka yang berbeda. Nah, misal dari 9 itu ada angka 8. Itu namanya pola. Nah, abstrak itu contoh abstrak. Itu gambar apa? Abstrak itu ada yang tahu? Coba tunjuk tangan kalau ada yang tahu. Ada gambar apa? Gambar balon. Sama gambar apa itu? Ada apa lagi? Gambar pohon. Apa lagi selain pohon? Apa bang? Abang Depri? Bunga. Ada bunga. Apakah ada bunga sana? Ada bunga sama apa itu? Ada batang, ada daun, apa abang Fadli? Daun ya. Jadi di gambar abstrak itu ada gambar balon, batang, daun, ada juga batu. Itu abstrak. Banyak gambar di sana ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini algoritmanya ya, ada nama, ada sapaan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari.
Sehari-hari kamu memegang handphone, ya? Ya apa ya? Memegang handphone. Ada yang tidak memegang handphone? Sehari-hari minimal kamu bisa nonton buka WA atau telepon bapak ibu kamu. Telepon itu menggunakan sinyal. Itu era digitalisasi ya. Itu kehidupan kamu sehari-hari. Nah, studinya di sini ada siswa yang mengidentifikasi sampah. Bisa dilihat gambarnya itu? Di situ ada sampah. Ada sampah yang bisa diuraikan dengan tidak diuraikan. Contoh sampah bisa diuraikan apa? Ada yang tahu? Sampah kertas. Tepuk tangan untuk Abang Depri. Sampah kertas itu bisa diuraikan. Contoh yang tidak diuraikan apa? Yang susah diuraikan? Apa? Plastik. Tepuk tangan untuk Abang Pala. Jadi yang tidak bisa diuraikan itu sampah plastik, botol dan segala mana macamnya ya. Itu hanya contoh di depan ya. Nah, kesimpulannya berpikir komputasional adalah lebih dari sekedar keterampilan. Jadi ini pola pikir yang memberdayakan kita di era digital. Nah, keterampilannya biar pemikiran kamu tuh ada inovasinya tentang digital. Bukan hanya melulu tentang game, buka TikTok atau buka YouTube dan sebagaimana mestinya. Nah, latih hati. Nah, setiap hari kamu berpikir apa kegunaan handphone, apa kegunaan internet, apa kegunaan wifi dan segala macamnya. Ini Bapak contohkan secara langsung, tolong diperhatikan dan lihat kinerjanya. Ini nanti Bapak buka, Bapak contohkan satu dulu. Ini Bapak buka ChatGPT. Misal kita cari, perhatikan ya, ini adalah AI. Kita kasih coding tadi apa? Berita. Kita kasih coding atau berita. Kita coba siapa presiden pertama Indonesia. Kita lihat AI atau kecerdasan artifisialnya bekerja. Lihat ya, Bapak pencet enter. Nah, nanti terbaca. Siapa itu? Nanti dibacakan sama anak-anak ya. Silakan, siapa yang mau bacakan? Nah, coba Bang Pala baca. Siapa presiden? Itu AI ya. Untuk Abang Pala. Nah, tadi Bapak buka apa tadi? ChatGPT. ChatGPT itu namanya kecerdasan artifisial atau AI ya. Nah, jadi dia langsung keluar. Siapa presiden pertama Indonesia? Keluar langsung datanya. Insinyur Soekarno. Pada tanggal 18 Agustus dilantik. Ini namanya kecerdasan artifisial. Jadi kita harus berpikir komputer nasional atau komputer nasional ya.
Ya, komputasional ya, komputasional. Susah bilangnya. Nah, jadi AI ini penting. Kita coba sekali lagi. Kita buka YouTube. Misal YouTube ya. Bapak buka YouTube. Kita buat kodenya, perintahnya. Kamu mau cari apa? Coba. Mau cari apa? Coba tulis di sini. Ada yang mau nulis di komputer? Ayo tulis tangan. Dapat. Ada yang mau? Siapa yang mau nulis? Fadli, coba. Sini bang. Tulis. Channelnya terserah mau cari apa. Misal memancing misal. Ada yang mau? Ah, silakan Fadli. Tulis apa? Fadli mau cari apa Bang Fadli? Bisa? Silakan. Ah, coba. Ayo Bang, silakan sini Bang. Silakan. Ayo, silakan. Ditulis di situ kan ada hurufnya. Ayo Bang, coba itu. Ayo. Waktu udah setengah 12 ini. Hampir jam setengah 2. Salah Bapak. Silakan ditulis di sana. Mau cari apa di YouTube itu? Kamu kasih perintah. Buat di sana. Di sini ada hurufnya. Mau cari apa tadi? UP. Coba buat UP dan IP. UP dan nah, pencet enter. Mana enter? Itu enter. Nah, di sana sudah keluar UP dan IP. Inilah namanya kecerdasan artifisial ya, karena kita memberikan perintah. Ya, keluar ya UP dan IP. Itu namanya KA atau AI. Nah, sinyal tidak jaringan ini. Nah, ini yang terkait dengan AI. Fokus. Nah, fokus. Kamu fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Nah, fokus ya. Nah, Bapak sudah menjelaskan tentang AI, tentang perintah atau coding ya. Nah, di sini ada yang mau mewakili, ada di sana kartu arah. Ini Bapak mencontohkan perintah langsung dari manusia, bukan dari komputer. Siapa? Ayo, pala sini. Pala bagian megang ininya. Pala berdiri di sana. Siapa yang mau jadi robotnya? Yang mau jadi robot? Ayo silakan. Ayo Fadli sini. Abang Fadli di sini ya. Pak, Abang Pala di sana. Nah, ya, Abang Fadli di sini. Jadi kotak ini, Abang Fadli lihat kotaknya, kotak keramik ini. Kalau maju, misal Abang Pala bilang maju 2 langkah, Abang Pala pencet majunya, bilang 2 langkah ya. Kalau Abang Pala suruh mundur 2 langkah mundur, berarti Abang Fadli mundur 2 langkah. Nah, Abang nyari ke sini ya. Nah, naik kursi aja Bang. Nanti kenapa? Naik kursi aja. Nah, bilang mulai dulu. Mulai. Ini. Baru. Nah, taruh ya. Nah, nanti Abang Pala memberikan coding. Coding itu apa tadi? Perintah. Abang Pala memberikan coding. Nanti robotnya bertindak sesuai perintah Abang Pala ya. Silakan mulai Abang Pala. Mulai dulu. Mulai. Abang Pala mau pilih yang mana? Kiri. 2 langkah. Nah. 1, 2. Maju 2 langkah. Nah, apa lagi? Berhenti.
Ya, tepuk tangan untuk Bang Pala sama Bang Pali. Ya, itu namanya unplugged ya, yaitu kita memberikan perintah tanpa adanya komputerisasi, tanpa adanya internet. Jadi Abang Pala memberikan apa tadi? Coding atau perintah ya. Nah, jadi perintah Abang Pala ini tadi mutlak. Mulai kata Abang Pala, maju Abang Fadli, maju 2 langkah, maju 2 langkah, mundur 1 langkah, mundur 1 langkah, ke kiri. Jangan sampai Abang Fadli nabrak meja. Udah benar ya Abang Pala tadi? Belum ada nabrak Abang Fadli? Belum ya? Nah, jadi itu namanya kartu arah. Ini hanya contoh kecilnya saja, nah, banyak. Ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tadi sudah Bapak jelaskan untuk pembelajaran hari ini. Apa Bang? Kita Kata Bang Fadli, kita belajar tentang coding atau perintah. Benar? Benar? Benar. Tepuk tangan untuk Bang Fadli. Benar, tapi belum terlalu lengkap ya Bang. Nah, ada lagi yang mau tentang apa kita belajar hari ini? Apa Bang Pala? Tadi sudah Bapak jelaskan tentang AI. Tepuk tangan untuk Bang Pala. Kita belajar coding dan AI. Nah, ada satu lagi. Apa Bang? KA sama AI sama Bang. Berpikir apa tadi? Berpikir apa? Ada yang tahu? Berpikir apa? Kompo apa tadi? Kompusional. Berpikir maju nak. Berpikir tentang digitalisasi ya. Tepuk tangan untuk kita semua nak. Jadi kalian sudah melihat ChatGPT, sudah lihat YouTube, sudah lihat. Kamu yang ngasih perintahnya tadi Abang Fitra, Abang Abi yang ngasih perintah di YouTube. ChatGPT tadi Bapak sudah kasih perintah. Apa perintahnya? Presiden pertama Indonesia. Jadi pada intinya kesimpulan pembelajaran hari ini, kita harus berpikir maju ya, berpikir komputasional. Karena kita tidak boleh ketinggalan di era digitalisasi ini. Nah, jadi kita harus manfaatkan secara baik ya, secara apa lagi? Harus dimanfaatkan ya dengan baik, jangan dimanfaatkan untuk kegiatan negatif, misal nonton video apa, nonton apa, berbagai cara apa ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga dengan pembelajaran hari ini kita bisa lebih berkembang lagi ya, belajar di era digitalisasi ini tentang apa tadi? Tentang apa? AI dan coding atau KA ya, kecerdasan artifisial. Nah, untuk tugas di rumah nanti, coba kamu buka YouTube, kamu cari apa yang kamu cari, misal PGP, misal Power Ranger, misal lagi mobil-mobilan, ya, itu namanya KA ya. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila salah kata Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.